Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan materi tentang keamanan mobile banking. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 1. Yang pertama ada Saputra, yaitu saya sendiri. Lalu ada Dian Octavia Intan. Selanjutnya ada Kayla Wijaya. Selanjutnya ada Khairunisa Inani. Dan yang terakhir ada Reynaldi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu mobile banking. Jadi, mobile banking adalah layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan melalui aplikasi di smartphone. Dengan adanya mobile banking, kita tidak perlu lagi datang ke kantor cabang atau ATM untuk melakukan transaksi tertentu. Jadi, selama memiliki koneksi internet, transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Lalu ada beberapa contoh aplikasi mobile banking yang sering digunakan di Indonesia, antara lain BCA Mobile, My BCA, dan Livin by Mandiri, serta aplikasi mobile banking dari bank-bank lainnya. Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan dengan lebih cepat, praktis, dan aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan layanan-layanan yang tersedia pada mobile banking. Oke, baik. Pada mobile banking terdapat berbagai layanan yang memudahkan aktivitas keuangan sehari-hari. Beberapa layanan tersebut antara lain transfer uang, yaitu mengirim dana ke rekening sendiri maupun rekening bank lain. Pembayaran tagihan seperti air, listrik, internet, BPJS, hingga cicilan. Lalu ada pembelian pulsa dan paket data. Dengan ini sehingga pengguna tidak perlu pergi ke counter lagi untuk membeli pulsa atau paket data. Yang keempat ada pembukaan rekening. Jadi pembukaan rekening itu dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke bank. Selanjutnya ada investasi. Misalnya kita membeli reksadana, deposito, atau produk investasi lainnya yang disediakan oleh bank. Selanjutnya ada QRIS, yaitu melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode QR di berbagai merchant. Dan terakhir cek saldo. Ini untuk mengetahui jumlah uang yang tersedia dan lihat riwayat transaksinya. Dengan berbagai layanan tersebut, jadi mobile banking itu menjadi solusi yang paling praktis, tepat dan efisien untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan masyarakat. Setelah mengetahui layanan yang tersedia pada mobile banking, sekarang kita akan membahas mengapa keamanannya sangat penting. Aplikasi mobile banking menyimpan banyak informasi sensitif, seperti data pribadi nasabah, nomor rekening, saldo, riwayat transaksi, dan informasi kartu debit atau kredit. Informasi tersebut merupakan aset yang sangat berharga sehingga sering menjadi target para pelaku kejahatan cyber. Apabila data tersebut berhasil dicuri atau bocor, dampaknya bisa sangat serius. Misalnya, terjadi pencurian uang, penyalahgunaan identitas, kerugian finansial, bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Oleh karena itu, menjaga keamanan mobile banking menjadi tanggung jawab bersama, baik dari pihak bank maupun pengguna. Selanjutnya, kita akan masuk ke berbagai ancaman keamanan pada mobile banking. Seiring meningkatnya penggunaan layanan digital, berbagai bentuk serangan cyber juga semakin berkembang. Ancaman tersebut dapat berasal dari penipuan melalui internet, aplikasi berbahaya, hingga manipulasi psikologis yang memanfaatkan kelengahan pengguna. Pada beberapa slide berikutnya, kita akan membahas beberapa jenis ancaman yang paling sering terjadi, yaitu ada phishing, malware, kebocoran OTP, dan social engineering. Ancaman yang pertama adalah phishing. Phishing adalah metode penipuan di mana pelaku membuat situs web, email, atau pesan yang menyerupai bank resmi. Tujuannya adalah untuk mencuri informasi penting seperti username, password, PIN, kode OTP, dan data kartu. Nah, biasanya korban menerima SMS, WhatsApp, atau email yang berisi tautan palsu dengan alasan seperti pembaruan data, hadiah, atau rekening akan diblokir. Ketika korban data login, informasi itu langsung diterima oleh pelaku. Akibatnya, akun mobile banking dapat diambil alih.
saldo rekening dikuras, dan data pribadi disalahgunakan. Karena itu, kita harus selalu memastikan bahwa tautan atau situs yang diakses benar-benar berasal dari bank resmi. Ancaman berikutnya yaitu malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat masuk ke smartphone melalui aplikasi ilegal atau file yang diunduh dari sumber tidak terpercaya. Beberapa malware mampu mencuri username dan password, membaca SMS berisi kode OTP, mengambil alih perangkat dari jarak jauh, dan memantau aktivitas pengguna saat membuka aplikasi mobile banking. Dampaknya, pelaku dapat melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Oleh karena itu, sangat penting untuk hanya mengunduh aplikasi dari Google Play Store atau App Store, serta rutin memperbarui sistem dan aplikasi agar perangkat tetap aman. Ancaman yang ketiga ada kebocoran OTP atau yang disebut dengan one-time password. OTP merupakan kode keamanan yang hanya berlaku satu kali untuk memverifikasi transaksi. Jika pengguna memberikan OTP kepada orang lain, maka pelaku dapat langsung menyelesaikan transaksi dan mengambil alih akun. Yang terakhir ada social engineering. Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang memanfaatkan rasa percaya atau kepanikan korban. Pelaku biasanya mengaku sebagai customer service bank, pegawai bank, petugas keamanan, pegawai OJK, atau Bank Indonesia. Korban kemudian diminta memberikan OTP, PIN, password, nomor kartu ATM. Padahal bank tidak pernah meminta informasi tersebut kepada nasabah. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang teknologi keamanan mobile banking. Yang pertama ada enkripsi atau encryption, melindungi data agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk selanjutnya itu ada OTP, one time password. Nah, ini adalah kode verifikasi sekali pakai yang dikirim ke perangkat pengguna untuk memastikan keamanan transaksi digital. Sifatnya dinamis, hanya berlaku dalam waktu singkat, dan berfungsi sebagai lapisan tambahan di luar atas sandi utama, sehingga mampu mencegah akses tidak sah meskipun password utama tidak diketahui pihak lain. Selanjutnya ada multifactor authentication, adalah metode keamanan yang menggabungkan lebih dari satu cara verifikasi identitas, misalnya password, OTP, dan biometrik seperti sidik jari dan Face ID. Dengan komunikasi ini, resiko akses tidak sah berkurang drastis karena peretas harus menembus beberapa lapisan proteksi sekaligus. Selanjutnya juga ada biometric authentication, adalah metode keamanan yang menggunakan identitas fisik unik seseorang seperti sidik jari atau pengenal wajah. Untuk login menggunakan sistem pengumpulannya terletak pada tingkat keakuratan tinggi dan sulit dipalsukan. Dan selanjutnya yang terakhir ada send timeout, adalah fitur keamanan yang membuat aplikasi otomatis melakukan logout setelah tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk mencegah akses tidak sah jika perangkat ditinggalkan atau lupa ditutup, sehingga data dan akun tetap terlindungi dari potensi penyalahgunaan. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara melindungi akun mobile banking. Nah, bagaimana cara untuk melindungi akun mobile banking kita? Kita sebagai pengguna diharuskan, syaratnya itu yang pertama menggunakan password atau sandi yang kuat. Yang kedua, mengaktifkan verifikasi dua langkah atau MFA. Yang ketiga, tidak membagikan kode OTP kepada siapapun. Yang keempat, tidak mengklik tautan yang mencurigakan. Yang kelima, dapat mengunduh aplikasi hanya dari Google Play Store ataupun App Store. Yang keenam, memperbarui aplikasi secara rutin. Yang ketujuh, menggunakan jaringan internet yang aman. Dan yang kedelapan, mengunci layar ponsel kita dengan PIN atau biometrik. Nah, terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan dari slide yang sudah kelompok saya jelaskan. Berikut kesimpulannya. Oke, baik. Terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan dengan materi yang sudah teman-teman saya jelaskan sebelumnya terkait keamanan mobile banking. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa mobile banking ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan secara cepat, praktis, dan juga efisien. Namun, layanan ini juga memiliki banyak risiko keamanan cyber, seperti contohnya phishing, smishing, malware, social engineering, dan juga pencurian kode OTP yang dapat menyebabkan data maupun kerugian secara finansial.
Nah, bagaimana sih cara untuk mengatasi resiko tersebut? Cara untuk mengatasi resiko tersebut, bank sudah menerapkan berbagai teknologi keamanan seperti enkripsi, OTP, Multi-Factor Authentication atau MFA, autentifikasi biometrik, dan juga session timeout. Nah, di sisi lain, pengguna juga harus memiliki peran penting dalam menjaga kerahasiaan data akun pribadi dengan cara tidak membagikan kode OTP atau PIN, menggunakan kata sandi yang kuat, serta hanya mengakses aplikasi dan situs resmi dari bank terpercaya. Nah, dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa keamanan mobile banking merupakan tanggung jawab bersama antara bank dan juga pengguna. Dengan memanfaatkan teknologi keamanan serta meningkatkan kesadaran terhadap ancaman cyber, transaksi digital dapat dilakukan dengan aman, nyaman, dan juga terpercaya. Oke, baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.